Kali ini, kita akan bedah salah satu kelompok aristokrasi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Namanya Menak Priangan. Kita akan lihat gimana sih cara mereka berkuasa, gimana dunia mereka akhirnya berubah total, dan apa warisan yang mereka tinggalin buat kita sekarang. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Namanya, Menak. Istilah ini punya arti yang dalam banget. Secara harfiah, itu artinya dimanjakan dan dibuat nyaman. Jadi ini bukan sekedar nama ya, tapi benar-benar cerminan gaya hidup dan status mereka yang super istimewa. Nah, inilah mereka. Kaum Menak itu ya para bupati, para pejabat, dan seluruh keluarga mereka yang ya bisa dibilang duduk di puncak piramida sosial masyarakat Sunda selama lebih dari 100 tahun. Wajah-wajah yang Anda lihat ini bukan orang sembarangan. Mereka punya kekuasaan yang luar biasa besar di wilayahnya, bisa menentukan nasib ribuan orang. Jadi sebenarnya dunia mereka tuh kayak gimana sih? Yuk kita coba masuk lebih dalam buat ngerti apa rasanya jadi bagian dari kelas elit ini. Gini, masyarakat Sunda waktu itu tuh terbagi jadi dua kubu yang jelas banget. Ada kaum Menak di puncak, dan rakyat biasa yang disebut Somah di bawah. Dan pemisahnya itu tebal banget. Status kamu itu nentuin segalanya loh, dari cara kamu ngomong sampai perlakuan yang kamu dapat. Beda kasta, beda dunia. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa hidup seenak itu? Apa yang jadi pondasi kekuasaan mereka? Jawabannya ada 3. Kekuasaan, tanah, dan yang paling penting, satu komoditas yang mengubah segalanya, kopi. Kekuasaan mereka itu ditopang sama 3 pilar raksasa. Pertama, mereka ngaku sebagai keturunan raja-raja Sunda kuno, darah biru gitu. Kedua, ada otoritas tradisional. Bupati itu dianggap kayak raja kecil di daerahnya sendiri. Dan pilar ketiga, ini yang jadi mesinnya, adalah kekayaan yang luar biasa banyaknya. Coba bayangin deh, punya 3-tiganya. Kuat banget kan posisinya? Nah, mesin kekayaan itu punya nama, Priangerstelsel, atau sistem priangan. Gampangnya, ini sistem tanam paksa kopi yang dibikin sama VOC. Jelas, ini untungnya buat Belanda. Tapi kaum Menak, perannya apa? Mereka ini manajernya. Mereka nggak ikut nanam. Tugas mereka adalah mastiin para Somah, rakyat biasa, buat kerja nanam kopi dan nyerahin hasilnya. Seringkali ya, caranya eksploitatif banget. Dan karena peran mereka sebagai mandor atau perantara ini, kaum Menak jadi tajir melintir. Seperti kata kutipan ini, mereka dapat uang banyak banget sampai bisa hidup kaya raja. Kekayaan dari kopi inilah yang benar-benar memperkuat status mereka. Mereka bisa bangun istana, hidup super mewah, sementara rakyat jelata yang kerja banting tulang malah hidup dalam kemiskinan. Kelihatan kan kontrasnya? Tapi, dunia tradisional yang kelihatannya kokoh dan mapan ini ternyata nggak akan bertahan selamanya. Sebentar lagi mereka akan berhadapan langsung dengan sebuah kekuatan baru, kekuatan modern yang nggak bisa dihindari. Dan benturan ini akan mengubah segalanya. Jadi ceritanya, di abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda punya ide baru. Mereka pengen mengubah cara administrasi pemerintahan. Mereka mau semuanya itu serba efisien, teratur, dan rasional. Nah, ide ini jelas tabrakan langsung sama sistem kekuasaan kaum Menak yang basisnya itu hubungan pribadi dan tradisi turun-temurun. Di sini nih kita bisa lihat perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi, ada sistem Menak yang patrimonial, yang dasarnya loyalitas pribadi dan warisan. Kekuasaan itu dianggap hak milik. Di sisi lain, ada sistem Belanda yang birokratis. Semuanya berdasarkan aturan, pengangkatan berdasarkan prestasi, dan kekuasaan itu tugas jabatan, bukan hak pribadi. Dua dunia yang benar-benar beda. Jelas banget kan kalau dua sistem ini nggak mungkin jalan bareng selamanya. Ketegangannya pasti makin menjadi-jadi. Panggungnya udah siap untuk sebuah perubahan besar. Salah satu sistem ini harus mengalah. Pertanyaannya sekarang, sistem mana yang bakal menang? Dan yang lebih penting, gimana nasib kaum Menak di tengah perubahan ini? Nah, gimana kaum Minang merespons tantangan sebesar ini? Apa mereka melawan habis-habisan? Atau mereka coba beradaptasi? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat perjalanannya, peran bupati itu berubah drastis banget. Awalnya mereka itu kayak raja di daerahnya sendiri. Terus mereka jadi semacam agen VOC, perantara dagang kopi yang kaya raya. Dan puncaknya mereka berubah jadi pegawai negeri, digaji sama pemerintah kolonial. Ini kan bisa dibilang penurunan status yang luar biasa ya, dari seorang raja jadi sekedar birokrat. Salah satu titik gesekan paling besar itu soal suksesi, soal warisan jabatan. Buat kaum Kemenak, mewariskan jabatan bupati ke anak laki-laki itu adalah hak mutlak, harga diri. Tapi buat Belanda, ini nggak efisien.
Mereka mau birokrasi diisi orang yang paling mampu, bukan cuma yang beruntung lahir di keluarga yang tepat. Jadi ini pertarungan antara tradisi melawan meritokrasi. Oke, setelah melalui semua perubahan dan konflik selama ratusan tahun ini, pertanyaannya, warisan apa sih yang ditinggalkan kaum Kemenak? Susah banget buat bilang mereka pahlawan atau penjahat, karena ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Warisan mereka itu kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ya mereka itu agen eksploitasi kolonial, tangan kanan Belanda, tapi di sisi lain, mereka juga yang menjaga budaya dan tradisi Sunda tetap hidup. Mereka jadi jembatan antara penguasa kolonial dan masyarakat lokal. Dan yang ironis, dari sistem mereka inilah lahir cikal bakal birokrasi modern Indonesia. Kompleks banget kan? Dan mentalitas feodal ini ternyata nggak gampang hilang loh. Bahkan sampai tahun 1960-an, puluhan tahun setelah merdeka. Ada cerita menarik, seorang pensiunan bupati nggak mau dipanggil bapak, maunya juragan. Kenapa? Karena dia pernah jadi bupati. Ini nunjukin banget gimana rasa superioritas dan status itu udah mendarah daging, meskipun kekuasaan resminya udah nggak ada. Ini cerminan warisan mereka yang, ya, problematis. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan yang sulit. Siapa sebenarnya kaum Kemenak ini? Apakah mereka kolaborator penjajah? Atau mereka cuma penyintas yang cerdik, yang beradaptasi demi bertahan? Jawabannya mungkin abu-abu, nggak hitam putih. Dan ini nunjukin betapa kompleksnya sejarah kita. Mungkin, pertanyaan yang lebih penting buat kita renungkan sekarang adalah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah mereka tentang kekuasaan, adaptasi, dan identitas di zaman sekarang?